Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rizki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen yang ada di bawah, ataupun hubungi botanikal sahabat tani juga boleh. Nah, untuk kali ini kita mau memperkenalkan untuk sahabat botanikal, banyak sekali alpukat imporan yang datang ke Indonesia, tapi kita hampir melupakan yang namanya alpukat lokal, yang mana alpukat lokal ini juga bisa dikembangkan dan juga sangat gengjah sekali ya, sangat gengjah sekali. Salah satunya adalah alpukat peluang, yang mana alpukat peluangnya ini kita bisa tanam di dataran rendah ataupun dataran tinggi karena sangat adaptif sekali. Nah, seperti halnya yang di belakang ini sedang berbunga, ya, sedang berbunga. Ini jangka waktu kisaran 2 bulan itu break ya untuk berbunga. Ini bisa dilihat bunganya seperti ini. Nah, ini adalah indukan kami, yang mana indukan tersebut ini sudah berusia kisaran ya 6 sampai ke 7 tahun ya. Kita buatkan 6 aja lah. 6 tahun, yang mana produktivitasnya sudah sangat teruji ya. Dikarenakan memang turun-turunannya itu ada yang berbuah kisaran 2,5 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, kita kembangkan seperti itu. Dan untuk alpukat ini kayaknya agak tersisih sama yang namanya alpukat imporan, tapi dari segi produktivitasnya, untuk sahabat botanikal jangan ragu untuk produktivitas dari alpukat peluang ini ya, karena memang alpukat peluang ini sangat gengjah sekali, bisa ditanam untuk sahabat botanikal. Nah, kegenjahannya seperti apa ya, bisa dilihat, nanti kita kasih video ya, yang mana alpukat tersebut memang banyak sekali berbunga, berbuah. Dan ketika kita sudah pangkas semua alias panen semua, nah jangka waktu kisaran pernah ada yang 1 bulan itu berbunga, pernah ada yang 2 bulan itu berbunga, pernah ada yang 1 minggu terus berbunga lagi. Nah, itu juga ada. Jadi memang kegenjahannya itu luar biasa. Kita mau bahas negatif sama positifnya langsung aja ya. Oke, sahabat botanikal, kalau alpukat peluang itu kita bahas dari segi positif dari si alpukat peluang tersebut. Oke, dari segi positif alpukat peluang itu salah satunya adalah dari adaptifnya ya, bisa ditanam di dataran rendah ataupun dataran tinggi, karena kita memang sudah mencobanya ya. Ini kan aslinya kan peluang itu dari desa Peluang, yang mana alpukat ini di dataran kisaran 600, 700, 800, 900 ya. Jadi 1000 itu bisa ditanam di MDPL kisaran seperti itu ya. Memang ini lokasinya di situ. Itu positifnya. Jadi ditanam di lokasi yang kayak dataran rendah seperti kami ini 247 MDPL, ada juga yang 1000 ke bawah ya MDPL, sudah ditanam dengan alpukat peluang dan ternyata kegenjahnya luar biasa. Nah, seperti itu. Dan positifnya yang kedua yaitu adalah dari buahnya ya. Buahnya itu mengkilau ya. Mungkin kita kasih foto yang tahun kemarin ya, untuk buahnya kayak gimana. Nah, untuk buahnya itu sangat mengkilau, hijau ya, hijau kayak hijau tua tapi nggak terlalu tua juga, tapi juga glowing ya, glowing bagus ya, bisa dilihat sahabat botanikal, bagus glowing. Nah, jadi untuk sahabat botanikal bisa dikembangkan. Nah, orang Indonesia itu tertarik sama yang namanya bentuknya ya. Sekarang memang lagi bentuknya. Nah, memang bentuknya itu kayak ibaratnya bisa dilihat glowing, besar ya, besarnya kisaran 700 800 ya. 800. Jadi memang alpukat yang besaran. Nah, ada juga yang mencapai 1 kilo 2 on juga ada. Nah, jadi untuk sahabat botanikal kalau misalnya tertarik, ada juga bibitnya yang memang itu indukannya dari sini ya. Memang indukannya ini. Jadi kelihatan ya. Saya zoom juga. Nah, ini lagi pentil-pentil, nanti akan banyak yang jadi ya. Yang jadi asalkan nanti perabukannya itu bagus ya. Oke, positifnya yang ketiga yaitu dari segi kegenjahannya ya. Kegenjahannya dikarenakan memang dari segi kegenjahannya, misalnya alpukat ini kita panen habis ya, habis
Kemungkinan jangka waktu kisaran 1, 2 atau 3 bulan itu pasti akan berbunga lagi. Nah, itu hebatnya alpukat peluang ya, memang sangat luar biasa ya. Jadi tidak kenal musim ya. Kalau ada yang bertanya kenal musim enggak, tidak kenal musim ataupun memang itu apa ya, ya kayak diatur oleh bulan kan gitu, enggak. Tapi melainkan memang setiap tahun ya, kisaran 1 tahun 2 bulan itu akan panen 2 kali ya. Jadi memang ginjah. Nah, dari segi produktivitasnya bagus banget ya, ginjah banget ya. Banyak yang jadi ya. Ini kisaran satu pohon ini kan bisa panen ya kisaran 2 kintalan lah, 2 kintal, 3 kintalan lah. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau semisalnya memang ingin membibitkan yang alpukat peluang ya, ini bisa dibibitkan dan juga bisa jadi pilihan juga yang sahabat botanikal kalau misalnya kebingungan untuk pilih lokalan ya. Ya memang kayak gini. Nah, kita merembet ke negatifnya. Oke, negatifnya dari alpukat jenis ini yaitu adalah dari buahnya yang rasanya itu standar ya. Buat kami yang rasanya standar itu bisa jadi kendala juga. Rasanya itu berair ya, tidak terus memadat itu enggak, tapi dari segi rasa sih aman buat dijual itu aman, enggak apa-apa. Tapi cuman yaitu tadi tidak seunggul alpukat kendil kan gitu untuk dari segi rasa. Nah, kalau misalnya sahabat botanikal itu menginginkan dari segi rasa, itu jangan alpukat peluang ya, karena alpukat peluang ini dari segi keginjahannya ya. Nah, kalau misalnya memang ingin yang ginjah, yaitu alpukat peluang kan gitu. Tapi dari segi rasa itu standar ya, standar ya. Yang kedua itu adalah tangkai buah yang agak kecilan ya. Kita bilang agak kecil, memang agak kecil sih, soalnya mudah sekali cepol, mudah sekali tangkainya itu putus kan gitu. Jadi memang kecil ya, bukan seperti alpukat kendil ataupun alpukat aligator kecilan, tapi juga masih aman sih ya. Tapi cuman kan kita memandangnya untuk batang untuk dari si buah ya. Itu kalau misalnya gede itu pasti akan kokoh ya, sangat kokoh ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk sahabat botanikal yang memang itu menginginkan dari segi batang buah yang besar dan aman dari angin ya. Karena memang faktor yang utama itu adalah alam. Tapi yang kita alami memang ada yang rontok lah, tapi kenyataannya masih banyak panenannya ya. Jadi enggak terlalu berdampak juga kan gitu. Dan yang tiga yaitu dari segi kalau semisalnya tidak bersahabat dengan alam, maksudnya itu adalah hujan setiap hari dan intensitas hujannya terlalu tinggi, itu bisa saja di dalam buahnya ya, di dalam buahnya itu ada rongga udara di bijinya, nanti akan dimasuki oleh air ya, banyak air yang ada di dalam bijinya. Nah, itu bisa menyebabkan beceknya si daging buah. Jadi harus berhati-hati untuk sahabat botanikal. Kalau misalnya untuk curah hujannya terlalu tinggi, ya udah jangan tanam alpukat peluang di daerah Anda. Nah, kalau misalnya hanya sedang-sedang, maksudnya setiap hari itu memang hujan, tapi tidak setinggi yang daerah-daerah lain, misalnya cuman 2 jam, 1 jam setiap harinya, ya itu tidak masalah. Tapi ketika curah hujannya terlalu tinggi, misalnya curah hujan sampai 4 jam, 5 jam tiap harinya, itu bisa saja dipertanyakan untuk sahabat botanikal. Dan juga sumber air ya, sumber air, maksudnya sumber air kayak gimana. Di lokasi sahabat botanikal itu banyak sekali genangan-genangan air ya, maksudnya kayak irigasi ataupun area persawahan. Nah, itu bisa saja nanti terisi oleh air, dikarenakan memang alpukat tersebut doyan sama air ya. Nah, itu harus diperhatikan juga, karena memang kita pernah panen di saat curah hujan sangat tinggi, dan kalau kita kocok, nah itu
di dalam alpukat tersebut itu ada airnya ya. Nah, biasanya lokasinya tersebut itu agak tertutup oleh tertutup oleh pepohonan yang lain ya, yang lainnya alpukat. Misalnya ada durian, ya kita tanam alpukat, duriannya sudah tinggi dulu, terus alpukatnya masih pendek, ya kita misalnya berbuah. Nah, berbuahnya itu nanti kalau curah hujannya tinggi nanti bisa menyebabkan masuknya air di dalam alpukat. Tapi ketika lokasinya itu panas dan memang tidak ada kendala spesifik tentang cahaya atau panas, nah itu tidak masalah ya, tidak masalah. Contohnya yang ada di depan saya ini ya, di depan saya ini sudah memang sudah mantap ya, tidak kami ganti dengan jenis yang lainnya karena memang sudah mantap ya. Nah, ini kan kayak Bina, ini kita ganti ya. Ya, ini tidak kita ganti karena memang kita puas dengan kinerja atau produksi dari si alpukat peluang tersebut. Jadi untuk sahabat botanikal, kami hanya memberi info saja sesuai dengan apa yang kita alami. Jadi ini ya kayak ibaratnya apa ya, pengalaman itu kan mahal ya, memang sangat membutuhkan waktu yang sangat banyak dan juga pengamatan yang rutin, dan kita menyimpulkannya bukan karena cuma satu pohon saja, melainkan ada banyak pohon ya yang kita tanam. Salah satunya yang di lokasi yang agak sejuk ya, maksudnya itu tidak terlalu banyak cahaya yang masuk dan jadinya buah kayak gimana. Nah, ternyata memang berpengaruh penting ya. Kalau misalnya sahabat botanikal ingin membibitkannya dengan indukan-indukan yang jelas, yang sudah memang berbuah, berbunga banyak, nah ini kita ada juga. Dan kalian aja ya untuk iklannya, karena memang sudah terbukti, jadi kita tawarkan untuk sahabat botanikal. Untuk alpukat peluang silahkan tanam ya, tanam misalnya mempunyai lahan banyak, mungkin sepertiga atau setengahnya itu ditanam alpukat peluang, itu juga sudah bagus banget ya. Ya, dari segi pemasaran ya. Nah, ini kita merembet ke pemasaran juga. Jadi sahabat botanikal juga bisa menimbang-nimbang. Kalau untuk pemasaran, banyak sekali bakul yang datang ke sini dan melihat alpukat peluang yang kita miliki ini, dan untuk harga itu lebih tinggi daripada alpukat Wina, tapi lebih rendah daripada alpukat kendil. Sama seperti alpukat aligator. Jadi kita kan juga bisa ada perbandingan, kan enak kan gitu. Kalau alpukat kendil itu nomor 1, alpukat peluang sama alpukat aligator itu sama, alpukat Wina itu nomor bawah. Nah, jadi sahabat botanikal bisa memperhitungkan mana yang mau ditanam. Nah, ini untuk lokalan saja ya, jangan kalau misalnya sahabat botanikal menanam, jangan tinggalkan lokalan juga. Dikarenakan kalau misalnya alpukat peluang ini adalah memang alpukat pangeran ya, alpukat pangeran yang gagah, yang produksinya itu banyak. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan ditanam di dataran rendah ataupun dataran tinggi ya. Ya memang kalau misalnya memang belajar berbunga, belajar berbuah itu cuman sedikit ya. Nah, misalnya yang ada di situ, nah ini keturunannya dari yang di sana ya. Jadi kalau misalnya memang keturunan jelas, akan jadi jelas juga. Seperti halnya yang ada di depan saya ini. Jadi bukti ya, memang dibuktikan. Misalnya kalau pertama kali berbunga, pertama kali berbuah itu cuma sedikit, ya jangan dikomplain dulu. Karena memang kalau produksi untuk alpukat kisaran 5 tahun itu baru kelihatan ya. Memang mungkin produksi ke 2 ataupun 3 ya, akan lebih banyak daripada alpukat yang baru berbunga ya. Jadi kalau untuk belajar berbunga, namanya juga belajar ya, belajar berbunga, belajar berbuah, jangan mengharap-harap untuk banyak dulu ya. Kita kasih ya namanya pertumbuhan dulu ya. Jadi akan lebih ya intinya itu akan lebih kedongkrak untuk kayak produksinya untuk masa depan. Nah, seperti itu ya sahabat botanikal. Nah, kalau untuk sahabat botanikal, kalau ada yang bertanya tentang perawatan yang ada di depan saya ini untuk pohonnya, itu untuk perawatannya standar ya, tidak ada yang sesuatu yang wah.
yaitu cuman perabukan saja. Saat berbunga, saat berbuah jangan lupa dirawat juga. Saat kena ulat kita semprot, udah gitu aja, nggak terlalu ribet kayak durian ataupun tanaman-tanaman yang sulit-sulit ya. ini mudah ditanam, silahkan ditanam saja, dikarenakan memang kita juga sudah menuai hasilnya ya kayak gini. Ini dari alpukat beruang. Buat sahabat botanikal yang memang itu tertarik, silahkan kontak kami yang ada di bawah. Dan juga untuk keginjahannya memang ginjal sekali, adaptif, dan juga sayang juga kalau nggak ditanam ya, memang ginjal ya. Nah tadi itu adalah share-nya kami ya, soal kayak ibaratnya pengalaman pribadi kami, yang mana alpukat tersebut itu memang segi keginjahannya ataupun juga dari segi produktivitasnya, adaptifnya, segi buahnya memang patut untuk ditanam dan tidak ditinggalkan ya. Alpukat peluang memang bagus, tapi dari segi negatifnya cuman ada beberapa rasa, tangkai, terus kalau curah hujan tinggi ya, dan lokasi yang terlalu tidak terkena sinar matahari nanti akan berdampak ya, sangat berdampak. Oke, cukup sekian untuk kali ini sesuai dengan pengalaman pribadi kami. Saya Irfan undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.